pertama yang turun adalah surat Al-Alaq. Iya juga ya. Surat yang pertama turun itu surat Al-Alaq 1-5 tahun 610 Masehi, pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Turun ayat itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, semuanya acak. Kenapa Al-Fatihah dilakukan perurutan kok menjadi yang pertama? Sama seperti Quran yang di sana. Model Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz yang diciptakan Allah sama seperti model Al-Qurannya yang kalian baca sehari-hari. Hanya saja turunnya itu tergantung kondisi Nabi Muhammad. Ada yang ngancem, turun ayat. Ada yang nanya sahabat, Nabi gak bisa jelasin, turun ayat. Ada kejadian tertentu yang Nabi tidak bisa menjelaskan, turun ayat. Itu namanya turun sesuai kondisi. Maka salah satu mukjizat dari Al-Quran adalah dia tetap berurutan sebagaimana yang Allah ciptakan, meskipun turunnya acak-acakan. Paham ya? Hanya saja sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran itu sudah tertata rapi dari Fatihah sampai Anas. Di mana? Di kepala para sahabat. Itu namanya tauqifi. Apa namanya? Sudah diurutkan sama Nabi Muhammad, namanya tauqifi, di kepala hafalan para sahabat. Tetapi sejak Nabi Muhammad wafat, kemudian muncul nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai nabi. Kemudian Abu Bakar saat itu marah antara orang-orang muslim yang murtad dengan yang masih setia berperang di sebuah tempat namanya Yamamah. Maka terjadi perang Yamamah. Di situ menggugurkan atau meninggalkan, yang meninggal itu ada 70 penghafal Quran. 70 penghafal Quran gugur, maka Al-Quran kalau tidak segera dibukukan, ini akan tidak bisa terbaca oleh kita. Maka kemudian atas usulan dari Sayyidina Umar, minta kepada Abu Bakar, ya Khalifah, mohon kita susun Al-Quran, dikumpulkan menjadi satu. Masih berserakan, masih ada di hafalan orang. Orangnya kalau meninggal kan nggak bisa diabadikan. Ada di hafalan orang, ada di pelepah kurma, ada di daun-daun, ada di batu, ada di tulang-tulang. Semuanya dikumpulkan menjadi satu. Kemudian ada ilmu namanya Rasmul Quran. Apa namanya? Atau pembukuan Al-Quran. Siapa yang melaksanakan ini? Terjadi ketika masanya Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah keberapa? Khalifah keberapa? Khalifah ketiga. Maka yang kalian baca hari ini itu sudah berurutan dan sudah dibukukan, disebutlah sebagai Mushaf Utsmani. Paham ya? Jadi Quran sudah urut di Lauhul Mahfuz, cuman kemudian baru diturunkan secara acak-acakan, tetapi diurutkan kembali dengan metode tauqifi atau atas instruksi dari Rasulullah SAW.